Di belakang tenda orang Bandung itu jurang dan ada pohon besar banget di pinggir jurang. Pas si babinya sini, kita tuh langsung dobrak tenda gitu loh, supaya dia langsung belok ke arah jurang. Ternyata benar, dia belok ke arah jurang semua, dia terabas pohon besar itu jatuh ke arah jurang. Dan lu tahu suaranya itu kayak bom pas jatuh ke bawah, boom, bom. Ya, oke. Di sini kan lu sering banget ya buat naik gunung gitu ya, kayak hobi naik gunung lah, hiking gitu lah. Terus lu ada nggak sih pengalaman kayak diseruduk babi lah, apa cerita-cerita horor gitu selama lu pendakian gitu? Ada. Jadi waktu gua ke Gunung Ciremai, gua dari sini berdua, dari Tangerang tuh berdua sama temen gua namanya si Aji, ya kan? Dari daerah Grendeng, yang tahu daerahnya. Gue dari situ berdua, gue sekitar jam 5 sore berangkat berdua sama dia menuju ke base camp. Waktu itu gue via Apui. Dari jam 5 itu gue berangkat, sekitar jam 5 subuh gue baru sampai di base camp sana. Setelah sampai base camp, gue istirahat dulu. Nah, setelah gue istirahat, gue makan, gue bersimaksi, gue bayar simaksi, gue istirahat bentar. Nah, sekitar jam 10 pagi itu gue mulai berangkat berdua. Itu kondisi hari Kamis. Gue berangkat hari Kamis dari base camp. Gue berangkat hari Kamis pagi jam 10. Akhirnya gue nanya kedua. Nah, sekitar pos 1 gitu, pos 1 mau ke pos 2, di situ gue kejebak hujan yang cukup deras. Pokoknya itu kabut, hujan. Nah, pas di kondisi hujan itu gue tuh emang benar-benar bukan lupa ya, gimana ya, emang kurang prepare. Nah, untuk teman-teman nih itu harus di preparing lagi ya untuk peralatannya. Gue harap gitu, jangan sampai kayak gue itu lupa kan, gue jas hujan. Ya udah, ala kadara gue basah sahan semua, PDL gue basah, sepatu gue basah, celana gue basah, keril gue basah, otomatis tambah berat kan. Ditambah jalur trek itu yang licin. Nah, pas di kondisi itu gue memutuskan untuk berhenti sebentar. Gue mencari pohon besar. Jadi di tengah-tengah pohon besar itu ada kayak lubang gitu. Jadi di pohon nih, jadi itu di batangnya itu ada lubang, cukup dua orang. Gue masuk, ini keril gue taruh depan, jadi di sini samping gue taruh depan begini. Ini kan pohon gitu kan. Itu gue kurang lebih selama setengah jam gue kayak gitu. Lama juga ya. Tapi hujannya itu masih deras, kabut, angin kencang. Itu di situ tuh nggak ada yang lewat sama sekali. Selain gue berdua, yang gue takutin itu cuma hewan buas. Ya, kira nggak apa-apa. Nah, gue langsung memutuskan untuk pergi karena mau sampai kapan gitu kan. Karena kondisinya juga gue nggak bawa senter. Waktu itu gue nggak bawa senter. Nah, itu salah gue sih emang. Gue emang kurang prepare banget. Gue nggak bawa senter, gue nggak bawa jas hujan. Nah, makanya gue ngejar pos 5 kan, karena di pos 6 itu kan tidak disarankan ya. Udah, gue ngejar pos 5 sebelum gelap, sebelum maghrib. Jadi prinsip gue tuh, gue harus nyampe pos 5 tuh sebelum maghrib. Jadi gue bergegas, pokoknya gue cepet-cepet, ayo Ji, langsung berangkat gitu kan. Udah gue berangkat dengan kondisi basah kulit semua, keril pun basah, udah dipakai rain cover pun tetap tembus gitu kan, karena hujan itu emang deras banget. Nah, gue jalan berdua, itu kondisi licin, air dari atas tuh air deras banget. Gue memilih jalur yang agak ngetrek ya kan, karena jalur utamanya tuh dialirin air gitu. Sepatu gue emang udah basah banget, licin. Itu gue sempet bilang pas sampai pos 4, sama Aji,
Ji kayaknya gue ngecamp di sini aja gitu kan, jadi kita harus ngecamp di sini aja karena kan kondisi gue juga emang waktu itu capek banget, basah, berat kan, kayak gue tuh tambah pokoknya air itu yang membuat kita semakin berat lah pakaiannya gitu. Kata si Aji jangan, karena di sini nggak ada orang gitu kan, di sini nggak ada orang, jadi kita cuma berdua, kita kurang prepare. Akhirnya gua tuh sama Aji memutuskan untuk berangkat lagi ke pos 5, sekitar dari 4 ke 5 tuh 1 jam, sekitar 1 jam setengah. Ini gunung apa nih? Gunung Cermai. Cermai ya. Nah pas gue dari pos 4 ke mau ke 5 itu gue nge-trek lagi, mulai berdua. Itu gue maksain banget, gue harus semangat gitu kan, gue harus sampai pos 5 sebelum gelap. Karena kalau misalkan gue berdua doang di situ, itu gue nggak tahu perjalanannya kayak gimana. Gue nanjak, sampailah di pos 5 sekitar jam 5. Itu kondisi masih gerimis, tapi nggak terlalu kenceng gitu. Gue bangun tenda, dan kebetulan di pos 5 itu kan areanya luas. Di situ cuma diisi 2 tenda, 2 orang dari Garut, 2 orang dari Bandung. Otomatis di situ gue cuma berenam, ya kan? Gue cuma berenam. Ya udah, gue prepare, packing, gue masak gitu. Gue sempet tiduran dulu, gue tiduran sebentar, habis maghrib gue masak kotak-kotak, ya kan? Kotak-kotak. Iya, kotak-kotak gue sambil cemilin keripik tuh, kondisi gerimis. Kotak-kotak terakhir, gue udah berpikir, gue pengen bakar ya, gitu kan, gue pengen bakar. Setelah gue bakar, gak lama tuh gue ngedenger suara ngok gitu. Apa tuh? Itu babi hutan. Oh, babi hutan. Mereka tuh nyamperin gue, karena mereka kan mencari makan juga. Yeah. Mereka tuh mencium aroma kotak-kotak yang gue. Oh itu asapnya kali ya, asapnya. Yang gue panggang. Mereka nyamperin. Pas mereka nyamperin tuh gue giniin kan. Gue gituin kan. Kata si Aji, jangan gituin, emang kira orang gitu kan. Tapi jahil. Diem aja nih. Udah itu kotak-kotak gue umpetin semua, logistik gue umpetin semua. Dia udah nyium, kompor gue matiin semua. Akhirnya gue memutuskan untuk tidur tuh. Tidur aja. Udah gue tidur. Kondisi kan waktu itu kan masih gerimis juga. Nah pas di sleeping bag tuh, itu gue tutupin tuh masih kedengeran tuh suara, gue bilang ke Aji, kayaknya kita harus agak ke tengah tiduran ya. Karena kalau misalkan di pinggir gue takut babi itu kalau nyeruduk tuh langsung kena. Kalau di tengah kan enggak gitu kan. Kira gue di tengah lah, duduk di tengah. Dan nggak lama gue tuh nggak bisa tidur, itu apa, suara babi itu terus berisik loh, kayak mencari makan gitu. Setelah itu si Haji pun bilang kayak gini kan, preparein apa peralatan gitu, kalau misalkan dia nyerang gua, jadi gua udah siap gitu kan. Nah ya udah, gua coba untuk tidur, gua paksain, dan nggak lama kemudian babi itu nyeruduk si Aji. Iya, jadi kepalanya kalau nggak salah deh, jadi babinya itu dari belakang, dari arah samping, dari arah belakang, gitu. Gue bangun tuh si Aji, gue langsung ambil nesting sama panci, nesting sama sendok, gue tang gitu kan, bikin berisik supaya dia kabur jauh. Nah pas gue bunyiin gitu, orang Bandung sama Garut tuh denger, dia nanya ke gue, kenapa Mang gitu kan, Mang kan Sunda gitu ya, Sunda. Kenapa gitu, kenapa Mang? Ini apa diseruduk, gue bilang gitu kan. Kata dia, wah terus gimana gitu, nggak apa-apa. Terus gue langsung bilang, keluar aja yuk gitu kan, udah akhirnya gue memutuskan untuk keluar untuk meminimalisir kecelakaan lah gitu. Itu tendanya hancur apa kan? Itu tenda gue belum hancur. Gue keluar karena kan kondisi itu kan habis gerimis, jadi gue pengen bakar-bakaran pun susah, untuk mencari daun kering, untuk ranting kering pun susah. Akhirnya ya udah, ala kadarnya, misalkan pakai plastik atau apa gitu kan, pakai kompor untuk menyalakan api gitu, supaya babi itu nggak terlalu mendekat ke kita. Setelah gue nyalain, gue memutuskan untuk ngopi di depan tenda mereka, karena kan tenda gue agak jauh, ya kurang lebih 3 meter dari tenda mereka, agak ke bawah. Nah
Pas disenterin itu ternyata kata si AA ada sekitar 20 lebih babi di situ di area pos 5. Itu kan kalau di center kan matanya tuh kelihatan kan, matanya tuh silau gitu kayak kucing. Katanya wah loba pisan gitu kan bahasa Sunda, sekitar 20 lebih, dia bilang kayak gitu. Gua langsung sama si Anji nggak nyangka banget gitu kan, wah sebanyak itu gitu kan. Kalau misalkan 6 lawan 6 sih dia masih bisa diatasin lah. 6 juga mah tawuran. Ya udah gua pas itu ngopi. Nah yang gue heranin tenda gue itu goyang, tenda gue itu goyang. Kata si mama pas di center, tasnya siapa tuh dibawa gitu kan, carrier siapa tuh dibawa gitu. Pas gue lihat ternyata antara gue sama Aji tuh carrier gue dibawa sama si babi itu. Jadi nggak habis pikir tenda gue robek cuma sedikit, tenda gue robek cuma sedikit, tapi tuh babi bisa ngambil carrier dari dalam keluar. Secara logika kalau misalkan gua nih, kita manusia itu mau ngambil carrier dari dalam keluar itu kan pakai tangan kan, yang satu megangin robekan, yang satu ngambil kan, itu kan susah ya kan, karena robeknya nggak seberapa dan apa carrier itu kan banyak kalinya gitu kan, pasti angkut ke sana sini gitu kan, dan itu melintang sama robekan. Nah misalkan robekan begini, si carrier tuh begini gitu, melintang. Melintang Ya, jadi kan kita tuh tenda otomatis goyang dong, goyang terus kencang tergeser-geser. Ini enggak, cuman ada suara si babi hutannya itu kayak ngok gitu kan, dan tenda goyang sedikit doang, tenda goyang itu sedikit doang. Pas disenterin itu carrier udah dibawa sama dia. Itu gua nggak tahu ya, kita nih sebagai manusia ngambil carrier dari itu aja kan susah gitu kan. Jadi babi gitu loh, cuman ada taringnya, pakai taring dia ngambil tuh gimana gitu kan. nyampe berarti. Iya, itu kondisi gue pas malam itu malam Jumat. Malam Jumat oh, Kliwon. Lu berangkat Kamis ya? Gue berangkat Kamis pagi dan gue di atas malam Jumat. Sekitar jam 7 juga orang Bandung itu mendengar suara katanya ada yang ngaji gitu kan. Padahal di antara kita tuh nggak ada, karena dari pos 5 ke bawah itu sangat jauh banget. Mau musola atau masjid itu nggak kedengeran sama sekali. Gitu gue nggak tahu kan siapa ngomong. Oke, setelah kejadian babi itu tadinya pengen disamperin sama kita ke markasnya, cuman itu terlalu beresiko menurut gua. Ya udah ya kita tunggu besok aja gitu kan. Itu pas sore tuh gua bilang ke si AA itu pengen summit jam 2 pagi. Gue tuh pengen bareng gitu kan, karena gua nggak bawa senter, bukan bareng. Dengan kondisi adanya si babi hutan ini yang 20 lebih itu, jadi kita memutuskan untuk jam 12 malam buat summit. Sebelum jam 12 kita tuh sempet packing tenda gua, karena tenda gua udah nggak bisa pakai, udah robek juga. Gua ngungsi ke tenda orang Bandung sama orang Garut, ya kan, gua ngungsi. Di situ semakin mencekam tuh suasana. Ada yang mantau juga gitu kan, ganti-gantian gitu kan, mantau. Gua pegang panci sama sendok kalau misalkan dia mendekat. Dan beberapa menit kemudian gue mendengar sama anak-anak tuh mendengar kayak ada suara gemuruh ke arah kita semua. Dan ternyata pas dilihat itu babinya itu ke arah kita semua. Babi itu lagi? Iya, lari ke arah kita semua dari markasnya. Dan itu gue nggak habis pikir harus kayak gimana gitu kan. Nah, di belakang tenda orang Bandung itu jurang dan ada pohon besar banget di pinggir jurang. Pas si babinya sini, kita tuh langsung dobrak tenda gitu loh, supaya dia langsung belok ke arah jurang. Ternyata benar, dia belok ke arah jurang semua, dia terabas pohon besar itu jatuh ke arah jurang. Dan lu tahu suaranya itu kayak bom pas jatuh. Itu gua nggak nyangka banget sih bakal kayak gitu kan suaranya. Kalau misalkan tenda lu itu udah nggak tahu gimana kali. Iya, gua nggak habis pikir kalau misalnya tenda gua yang diseruduk sama mereka yang diterabas itu gua nggak tahu kayak gimana kan. Untung aja gua punya ide pada akhirnya belok, dia nabrak pohon besar itu, pohon besar aja bisa rubuh gitu kan, apalagi tenda gua gepeng gua gitu. Akhirnya kita di situ memutuskan, ayo kita summit aja udah packing. Jadi peralatan beberapa tuh ada yang dicantolin di pohon karena dia kan nggak bisa manjat.
Udah kita inisiatif untuk turun pohon, kita bawa tenda satu buat di atas. Udah gue summit, pas di atas itu sekitaran di jalur tuh yang banyak banget jejaknya. Dia kan ngacak-ngacak tanah gitu kan, dia makan itu banyak banget. Sampai di pos 6 itu menurut gua kondisi udah aman. Untuk kalian nih, kalau misalkan yang pengen ke Gunung Ciremai ya kan, itu via Apui, itu gua saranin kalian ngecamp di pos 6 aja, karena itu emang jauh lebih aman. Gua lanjut tuh, gua nyampe puncak sekitar jam 4 pagi. Itu di puncak emang bener-bener dingin banget, bener-bener lagi badai, kabut, dingin banget. Gua nggak kuat, gua buka tenda sama anak-anak. Itu tenda kapasitas 5 orang, gua paksain jadi 6 orang kan. Enggak, jadi temen gua si Aji itu tidurnya di luar tenda. Gua berlima tuh di dalam tenda, tumpuk-tumpukan karena kan biar hangat juga. Nah pas sampai pagi tuh temen gua bilang, yang orang Bandung, itu temannya coba dibangunin, takut kenapa-napa. Emang si Aji tuh bener-bener gak ke dalam sama sekali, gak gabung sama kita. Dia emang bener-bener di luar ya. Gue takut kan dia hipotermia atau apa gitu kan. Udah gue bangunin pagi-pagi sekitar jam 7. Ternyata dia bangun, dia bilang kecapean, wajar gitu kan. Wajar, kita semua kecapean juga gitu, belum istirahat sama sekali. Ya udah, akhirnya kita dapat view, nggak lama di puncak kita turun. Pas turun itu kan sebelumnya kita ninggalin nasi di pos 5, kita taruh buat makan dia lah, babi hutan gitu kan. Pas pagi tuh udah ada yang ngecamp lagi di situ, yang baru, pendaki baru ngecamp. Gue ceritain lah kronologi semalam, gue ceritain, dan mereka pun takut untuk ngecamp di situ gitu. Mereka langsung segera pindah untuk ngecamp di pos 6 gitu kan. Nah gue langsung ambil carrier si Aji. Pas diambil tuh ternyata carrier itu udah robek-robek, tulang-tulang carriernya pun patah. Wah pokoknya udah nggak bisa digunain gitu kan. Ya udah mau gimana lagi, nah juga alam gitu kan, kita harus bisa ini resikonya. Ya udah kita turun. Itu pas selama perjalanan pun emang banyak ini apa jejak-jejaknya gitu kan. Gue nggak kebayang kalau misalkan gue ngecamp di pos 4 berdua doang tanpa adanya lampu. Gue aja cuma pakai lilin satu di depan tenda gue gitu, di dalam tenda untuk pencahayaan, karena emang benar-benar gelap. Kalau pakai HP baterai kita kan tidak memadai gitu, udah cukup. Ya gue gak kebayang kalau misalkan gue ngecamp di pos 4 cuma berdua doang, apa jadinya gitu kan. Iyalah. Yang di pos 5 segitu luasnya cuman berenam aja sampai kewalahan gitu, kerepotan, apalagi cuma berdua. Setelah sampai bawah itu gue semua benar-benar capek banget kondisinya. Gue belum sempat istirahat, nyampe base camp gue nggak makan dulu, gue langsung pulang ke Tangerang karena emang dikejar waktu gitu kan. Kita berpisah di Bandung sama orang Garut sama orang Bandung gitu. Itu emang gue berterima kasih banget. Kalau misalkan kalian nonton, mereka tuh baik banget. Dia udah nolongin gua gitu kan, udah ngungsiin gua. Pokoknya di situ gua benar-benar menemukan inilah apa, orang yang baik gitu, solidaritas gitu. Karena kebersamaan itu penting kalau misalnya kita lagi dalam kondisi apapun lah, gak hanya kondisi seperti itu. Ya, mungkin itu aja sih cerita gua. Saran gua sih untuk kalian nih yang pengen naik ke Gunung Ciremai, yaitu nggak hanya Gunung Ciremai gitu, kemanapun gitu, kalian tuh harus prepare. Ya emang harus prepare banget, harus dipersiapkan. Karena kan kalau misalnya kita ke alam tuh kita nggak tahu, kita nggak bisa prediksi alam tuh seperti apa. Bisa jadi paginya cerah, beberapa jam kemudian tuh langsung tiba-tiba gelap, bisa jadi kayak gitu. Gua harap emang benar-benar di-preparein, kalian tuh harus siap gitu kan, mental maupun fisik. Kalian harus ngerti juga kondisi di alam itu seperti apa gitu kan. Senter, jas hujan itu penting. Kita nggak tahu kalau misalkan tiba-tiba hujan atau tiba-tiba turun kabut, itu kan otomatis basah. Dan senter pun untuk malam hari gitu kan penting banget. Jangan sampai lupa kayak gua gitu kan. Contoh yang tidak baik berarti nih. Iya. Terlalu maksain. Iya.